Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu
karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 635 ayat 2 dan 3. Hukum Taurat Tuhan di Pesta Kebangkitan Yesus Kristus hari ini, yaitu dari Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah zaman yang semakin maju dan canggih. Namun kita menghadapi jalan hidup yang semakin sulit dan berat. Kehidupan, perekonomian, pekerjaan, kesehatan, dan berbagai macam beban yang harus kita pikul dalam kehidupan kita setiap hari semakin berat. Sesungguhnya kita tidak mampu memikul semua beban hidup ini. Akan tetapi kita sering justru mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita menyangka kalau kita sudah mendapatkan segalanya dalam hidup ini, cita-cita tercapai, rencana berjalan mulus, maka hidup akan tenang dan baik-baik saja. Sebab itu waktu dan tenaga kita habis hanya untuk mengejar dan memperoleh semuanya itu. Kita lupa bahwa Tuhanlah sumber segala yang baik dan mulia di dunia ini. Tidak hanya kekayaan, kehormatan, dan kesehatan yang kita perlukan, tetapi damai sejahtera, kebenaran hidup, dan sukacita. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati kami supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 92 ayat 4 dan 5.
Firman Tuhan untuk hari peringatan kebangkitan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam Markus pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya ke-8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 3 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta pada minggu hari ini. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Minggu Paskah pertama, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Topik minggu kita pada hari ini 31 Maret 2024, yaitu bersukacita karena keselamatan. Bapak Ibu, inilah warta minggu kita pada hari ini, saya akan membacakannya. Sermon Parhalado pada hari Selasa 2 April 2024 diliburkan. Persembahan pelayanan distrik, pos pelayanan distrik. Pada hari ini Minggu 31 Maret 2024, gereja kita akan mengumpulkan persembahan untuk pos pelayanan distrik 18 Jabar Tendi melalui amplop. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Warta pemberkatan nikah yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rian Gusman Simanjuntak, putra dari Bapak Hotner Simanjuntak, Ibu Dingseria Borusihaan, yang beralamat di Jalan Papanggo 2, C nomor 9, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, anggota Jemaat Gereja HKBP Resort Warakas, dengan Saudari Nopa Hasliana, putri dari Bapak Edi Aswan, Ibu Sarwika Putri, yang beralamat di Asrama SPN Polda Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi nomor 110, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 5 April 2024 masuk pukul 14 WIB di Gereja HKBP Warakas Resort Warakas. Perayaan Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, Sekolah Minggu mengadakan perayaan hari ini pada Minggu 31 Maret 2024 pukul 7.30 sampai dengan selesai. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita telah melaksanakan ibadah buah hijuk masuk pukul 5 WIB bertempat di gereja. Paskah yang pertama pada hari ini Minggu 31 Maret 2024, kebaktian pagi masuk pukul 7.30 dan kebaktian siang masuk pukul 10.30. Paskah yang kedua pada hari Senin 1 April 2024, gereja juga akan melaksanakan kebaktian masuk pukul 19 WIB. Sehubungan dengan hari ini adalah hari Paskah, maka kebaktian sore diliburkan dan pagi jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau siang. Sermon kategorial dan pelajar CD pada tanggal 1 sampai 14 April 2024, sermon kategorial dan pelajar CD diliburkan. Pensiun atau Purna Bakti Sintua. Pada Minggu 14 April 2024 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti kepada Sintua P. Pangaribuan Boruneng Golan Wek 4. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan tali kasih dilaksanakan pada Minggu 7 April 2024 dalam ibadah pagi, siang, sore, dan amplop disediakan. Yang kedua, ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cenderamata dilaksanakan pada Minggu 14 April 2024 dalam ibadah siang pukul 10.30. Yang ketiga, acara Ramatama setelah ibadah siang yang akan diikuti semua parhalado, perwakilan jemaat setiap week dan jemaat week 4, pengurus setiap seksi kategorial, panitia pembangunan bertempat di gedung sekolah minggu. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa gereja kita menerima sumbangan berupa
Konsumsi untuk Paskah kita hari ini dari buah-buah ijuk pagi siang, yaitu telur dari keluarga Amang Sintua MT Sinaga Boru Sitanggang WEK 9. Kemudian konsumsi di acara Ulaun Naohom kita menerima sumbangan dari keluarga Amang Sintua JJI Panjaitan Boru Siregar WEK 6. Dan kita juga menerima sumbangan berupa bunga altar dari Nonem yang bisa kita lihat hari ini. Terima kasih buat 3 keluarga yang sudah memberikan sumbangan untuk gereja. Tuhan memberkati keluarga tersebut. Kemudian pelantikan fungsionaris pelayan HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2024-2028 pada hari ini Minggu 31 Maret 2024 yang akan dilaksanakan di ibadah siang. Adapun susunan fungsionaris pelayanan HKBP Jalan Lurah Cimahi periode 2024-2026 dan 2024 sampai 2028 sudah tertera dalam warta. Kita bisa membacanya lewat PDF yang sudah dikirim oleh Sintuanya melalui grup WEK masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Inilah warta minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 627 dari ayatnya yang pertama sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Haleluya.
Baik, jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya akan menyapa Amang dan Inang dan jemaat di sini. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Tahu nggak kepanjangan Paskah Amang Inang? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Masih bisa diingat nggak kepanjangan Paskah? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Nah, kalau saya menyapa pada pagi hari ini, selamat Paskah bagi kita semua. He is risen to me. Kalau saya sapa ya, jawaban Amang Inang nanti, he is risen to me. Dia bangkit untuk saya, itu maksudnya ya. Selamat Paskah bagi kita semuanya. He is risen to me. Amin. Iya, baik Amang dan Inang, mari kita buka santapan rohani kita pagi hari ini yang tertulis di dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita akan membaca secara responsoria. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memahami sedikit dulu makna Paskah atau arti Paskah ini kepada kita. Jadi sentral utama atau jantung utama daripada iman Kristen sebenarnya bukan di Natal, Amang dan Inang, tetapi jantung iman daripada orang Kristen itu sebenarnya berada di Paskah. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Itu jantung iman kita. Itu adalah keyakinan kita, di mana di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu adalah dasar daripada iman kepercayaan kita. Hal ini tadi yang mungkin Amang dan Inang datang beribadah buha-buha ijuk pukul 5. Saya tadi mengungkapkan tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya di situ mengapain kita menginang beribadah hari ini? Mengapain kita berdoa? Mengapain kita bernyanyi? Mengapain kita menyembah-nyembah Tuhan? Kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah Injil, sia-sialah kami berkhotbah, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan, sia-sialah kepercayaan kamu. Maka karena Kristus bangkit, maka ada pembaharuan yang baru bagi kita. Karena kebangkitan daripada Kristus itu adalah bukti bahwa dia telah bangkit. Dia telah menampakkan diri kepada perempuan. Dia telah menampakkan dirinya terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya makna Paskah yang amat mendalam. Jadi Paskah ini sebenarnya sangat sentral. Paskah ini sebenarnya jantung iman kepercayaan kita, di mana di dalam jantung kepercayaan iman kita itu ada satu pembaharuan yang dikatakan oleh Tuhan di situ, di mana bahwa penderitaan manusia itu, bahwa kematian manusia itu akan berakhir, dan ada satu pembaharuan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam kematian tersebut ada kebangkitan, ada pembaharuan. Di balik daripada penderitaan kita, di balik daripada sakit kita, ada kesembuhan yang akan diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Ada tadi kita lihat di situ Gunung Sion, ya, Gunung Sion. Kalau kita berbicara tentang gunung, ya, berbicara tentang gunung di Israel ini, ada yang disebut dengan Gunung Sion, ada yang disebut dengan Gunung Sinai, ada yang disebut dengan Gunung Tabor, ya, Gunung Tabor. Jadi Kenapa keselamatan itu terjadi di Gunung Sion, terjadi di Gunung Tabor, atau terjadi di Gunung Sinai ini dan gunung-gunung yang lainnya? Mungkin Amang dan Inang sudah pernah berholy land. Kalau kita misalnya mau berholy land, tidak sah rasanya kita berholy land kalau kita tidak menaiki Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Ada apa di Gunung Tabor, ya? Tidak sah rasanya kita ke Yerusalem kalau kita tidak mendaki Gunung Tabor itu. Ada apa di sana? Ada apa di Gunung Sion? Nah, bagi pemahaman mereka bahwa disitulah tempat, bahwa disitulah berkediaman Tuhan. Makanya Musa sampai 750 tangga menaiki dari dasar Gunung Sion itu, menaiki puncak Gunung Sion itu untuk menerima Torah dari Tuhan, untuk menerima Taurat dari Tuhan. Udah jalannya terjal berliku-liku lagi, tapi ngos-ngosan lagi untuk menerima Taurat dari Tuhan itu. Tetapi bagi pemahaman mereka, disitulah puncak keselamatan, disitulah Tuhan berkediaman. Nah, saudara-saudaraku,
ternyata di dalam pemberitaan Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan ayat 9 ini, ternyata di gunung Tuhan itulah dikoyakannya kain perkabungan. Di dia ada maksud naon di bukit Golgata. Ternyata di Dolok Golgata, di gunung Golgata inilah dikoyakkan Tuhan perkabungan itu, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, ini merupakan pengajaran Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Jadi inilah sukacita kita. Sukacita karena kita sudah diselamatkan melalui kematian daripada Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita memiliki kebenaran, supaya kita menerima pembaharuan hidup, supaya kita dihidupkan dengan kehidupan yang baru, bahwa kematian yang kita lihat pada saat ini bukanlah di situ akhirnya kehidupan manusia itu, tetapi ada satu kebangkitan yang diberikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat di mana tadi sukacita kita dalam Paskah ini, ternyata Jumat Kelam, kematian daripada Tuhan Yesus Kristus bukanlah akhir dari segala-galanya. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit dari kubur, dia hidup kembali. Itu mau menyatakan kepada kita bahwa pada akhirnya kekerasan, pada akhirnya kejahatan, pada akhirnya kuasa iblis, pada akhirnya bahwa penyakit yang sedang kita derita pada saat ini akan dikalahkan oleh kelembutan, oleh kerendahan hati, dan oleh kasih Kristus. Nah, kebangkitannya inilah, kebangkitan daripada Yesus inilah yang menjamin bahwa dia ada bersama kita. Dia ada bersama Amang dan Inang. Dia ada bersama saya. Dia ada bersama kita saat ini. Banyak orang ingin bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus, padahal sebelum Yesus mati ia telah mengatakan bahwa ia akan bangkit dari kematian. Ini mau membuktikan kepada kita bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mengutamakan bukti, tetapi iman kepercayaan kita kepada Kristus adalah ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Kristus melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Karena itu Yesus senantiasa ada dan hadir dalam aktivitas kita hari ini. Dia ada dalam semua keadaan hidup kita. Dia hadir di saat kita berduka. Dia hadir di saat kita bersedih. Dia hadir di saat hidup kita sakit. Dia ada di saat beban hidup kita menekan. Dia ada di saat kita membutuhkannya. Hal ini yang kita lihat dalam epistel kita hari ini yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8 itu. Walaupun penuh perjuangan perempuan itu, apa tujuan mereka untuk ke kubur Yesus itu? Tujuan mereka hanyalah untuk meminyaki mayat daripada Yesus Kristus. Sebenarnya
Perjuangan mereka itu adalah bagaimana supaya minyak yang wangi ini, minyak rempah-rempah yang wangi ini bisa tersampaikan kepada mayat Yesus Kristus itu, walaupun mereka diselimuti dengan ketekanan, ditakut-takuti dari tentara-tentara penjaga Yesus pada saat itu, tetapi perempuan-perempuan itu justru tidak takut, justru tidak gentar, tetapi mereka berani untuk pergi dan untuk melihat kubur Yesus itu secara langsung. Kalau kita lihat tadi di dalam epistel itu ada yang menjadi 3 kesaksian daripada perempuan-perempuan itu. Yang pertama, pintu kubur Yesus sudah terguling. Yang kedua, pada saat mereka masuk kepada kubur itu, mereka melihat seorang laki-laki yang duduk di sebelah kanan kubur itu. Dan yang ketiga, bukti yang ketiga adalah Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau tadi perempuan-perempuan itu sebenarnya dirundung kepada ketakutan, tetapi dalam Paskah ini Yesus hadir di saat rasa takut menghantui kita. Takut karena apa? Mungkin kita takut karena sulitnya ekonomi, mungkin kita takut karena kejamnya ketidakadilan, mungkin kita takut karena kita dibenci orang, mungkin kita takut karena kita kecut dan gentar menghadapi kenyataan hidup ini. Tapi hari ini Yesus mengubah itu semua. Yesus menghadirkan sukacita kepada saya, sukacita kepada Amang, sukacita kepada Inang, sukacita kepada Naposo Bulung. Yesus menghadirkan damai sejahtera di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami kecemasan yang sangat sampai kita terlemas. Maka pada saat ini buanglah keraguan-raguan itu, buanglah ketakutan itu pada saat ini, sebab Yesus mengubah itu. Yesus hadir untuk kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah cerita membantu kita memahami kehadiran Allah di saat kita menghadapi kesulitan. Begini ceritanya. Di suatu malam seorang jemaat bermimpi. Ya, di suatu malam seorang jemaat bermimpi, dia sedang berjalan menyusuri pantai bersama dengan Tuhan. Nah, di langit tergambar berbagai peristiwa. Di langit tergambar berbagai peristiwa masa lalu hidupnya. Nah, setiap kali dia melihat ada 2 pasang jejak tapak kaki di pasir, 1 pasang jejak kakinya dan sepasang lagi kaki Tuhan. Namun terkadang dia melihat tapak kaki itu hanya tinggal sepasang. Dan ketika dia mengingat-ingat itu, justru saat itulah beban hidupnya sangat berat dan menyedihkan. Dia mengeluh kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau pernah berkata kepadaku, jika aku setia mengikuti Engkau, maka Engkau akan selalu berjalan bersama-sama dengan aku. Tapi aku melihat justru pada saat aku berbeban berat, di saat aku kesulitan, di saat aku sakit, di saat aku membutuhkan Engkau, Engkau ternyata meninggalkan aku. Sebab cuma ada 1 pasang jejak kaki. Mengapa Engkau meninggalkan aku, Tuhan?" kata seorang jemaat ini. Kemudian dengan lembut Yesus menjawab seorang jemaat ini. Dan Yesus mengatakan, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau, apalagi pada saat-saat sulit. Kamu melihat
hanya satu pasang jejak kaki itu. Itu adalah jejak kakiku, sebab aku sedang menggendong engkau. Nah, saudara-saudaraku, apa maksud dan makna daripada ilustrasi cerita ini? Sesungguhnya, saudaraku, Yesus yang bangkit tidak pernah menyembunyikan dirinya bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua. Dia tidak pernah membatasi dan membuat jarak terhadap kita. Justru melalui kebangkitannya, Dia memutuskan dan mematahkan jarak itu dengan kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri mengurus hidup kita. Yesus tidak pernah berjalan sendiri. Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendiri, mengurus keluarga kita, mengurus anak-anak kita, mengurus pekerjaan kita. Itu sebabnya Tuhan berfirman dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bahasa Halinaijo. Mazmur 37 ayat 5. Ini ayat emas. Ada ayat maluannya ini? Ayat sidi siapa ini Amang Inang? Masa nggak tahu kita? Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah 1, 2, 3 ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Nah, firman ini mengajak kita untuk tidak asik sendiri, sibuk sendiri dengan urusan pribadi kita, urusan personal kita, urusan keluarga kita, urusan bisnis kita, dan urusan pekerjaan lainnya. Tuhan menantikan saya. Tuhan menantikan Anda. Tuhan menantikan kita agar menyerahkan segala urusan hidup kita bersama Dia, dan bersama Tuhan Yesus kita melakukannya. Nah, Tuhan yang bangkit dan hidup itu tidak melupakan kita. Justru di awal kebangkitannya, Yesus merencanakan sebuah pertemuan dengan murid-muridnya di Galilea. Kalau kita tadi membaca Markus epistel itu, agar mereka menjadi saksi kebangkitannya. Sebab jika tidak demikian, bisa-bisa orang lain memutarbalikkan fakta berita kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan bersukacitalah karena keselamatan kita sudah datang. Nah, bagaimana kita bersukacita? Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk gereja ini, tidak hanya untuk kelompok kita, tidak hanya untuk personal atau keluarga kita. Sebab zaman sekarang kitalah saksi kebangkitan daripada Kristus, untuk meneruskan warta dari para murid pertama. Namun secara pribadi kita semua mengalami kebangkitan Kristus itu lewat firman-Nya dan lewat pertolongan Roh Kudus. Nah, sesungguhnya kita tidak lagi dikuasai ketakutan, dikuasai kecemasan, tetapi kita dikuasai oleh kemenangan Kristus. Nah, semua ini dapat kita alami. Nah, barang siapa benar-benar telah berjumpa dan dikuasai oleh Yesus yang bangkit, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami penguasaan Roh Kudus. Itulah sukacita kita hari ini, karena Kristus telah menyelamatkan kita. Jemaat yang terkasih, ingat ya, dunia ini tidak akan berubah oleh Paskah, akan tetapi kitalah yang diubah
oleh Paskah menjadi manusia baru. Ingat sekali lagi, dunia ini tidak akan berubah oleh Paskah, akan tetapi kitalah yang diubah oleh Paskah menjadi manusia yang baru. Mari menjadi saksinya. Mari kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Mari singkirkan ketakutan, singkirkan kecemasanmu pada hari ini, tetapi bersukacitalah karena keselamatan Tuhan telah nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu kepada kami hingga kami boleh merayakan Paskah pada pagi hari ini. Berita keselamatan itu telah nyata lewat Paskah dan kami bersukacita karena keselamatan itu, dan biarlah kami menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus pada saat ini di dalam kehidupan kami, di dalam personal kami, dalam diri kami, dalam kelompok kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam gereja ini. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini tak henti-hentinya kami Tuhan mendoakan jemaat-Mu yang sakit dan juga pemulihan. Amang Asimatupang Boru Sormin, Amang Silaban Boru Purba. Bahkan kami tidak lupa mendoakan Petro Siregar dan juga Amang Sidabuke. Tidak henti-hentinya juga kami Tuhan mendoakan Inang Nyonya Si Tompul Boru Si Pahutar, mendoakan Inang Nyonya Si Manung Kalit Boru Sinaga, mendoakan Inang Sidabuke Boru Si Lalahi, dan mungkin jemaat-jemaat yang tidak bisa kami sebutkan semuanya Tuhan. Pilihlah mereka, berikan Tuhan sukacita kepada jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah mereka Engkau sembuhkan melalui bilur-bilur darah-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyembuhkan kami, supaya jemaat-Mu yang kami doakan pada saat ini mereka bisa sembuh dari penyakit ini dan mereka bisa kembali beraktivitas sebagaimana adanya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa mendoakan saudara kami Rian Gusman Simanjuntak dan saudara Nova Hasdiana. Mereka berencana akan menikah pada tanggal 5 April 2024 pukul 14 di HKBP Warakas Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan sukacita kepada yang akan menikah saudara kami Rian dan Nova ini. Biarlah mereka menjadi keluarga yang berbahagia, tidak hanya di hadapan kami tetapi di hadapan Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan pada tanggal 14 April 2024 Amang Sintuape Pangaribuan Inang Borunenggolan dari WEK 4 akan pensiun dari Hapar Haladoon. Kiranya Tuhan acara ini boleh berjalan dengan baik dan setiap pelayanan yang telah dipersembahkan Amang Sintua Pangaribuan menjadi dupa yang harum kepada kami, terlebih kepada Tuhan. Kami tidak lupa juga mendoakan keluarga dari Amang Sintua Ente Sinaga Inang Borusi Tanggang yang sudah memberikan persembahan berupa telur Paskah ke gereja ini, dan juga Amang Sintua JJE Panjaitan yang sudah menyumbangkan lapet Tuhan dan juga bunga altar dari NN. Kiranya Engkau yang melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka, dan kiranya juga Engkau mengetuk pintu hati semua jemaat supaya mereka juga
terbuka hatinya untuk memberikan apa yang bisa mereka persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Kami tidak lupa mendoakan Banjar Seksi Paropuan Tuhan. Hari ini kiranya kami juga ikut serta dalam mengambil peran ini, dan juga Tuhan tidak lupa kami mendoakan pelantikan fungsionaris pelayan HKBP Jalalura periode 2024-2028 yang akan dilantik di dalam pukul 10.30. Kiranya perhaladomu dan jemaatmu yang sudah terpilih menjadi pengurus di gereja ini, mereka mempersembahkan hidupnya hanya untuk pelayanan Tuhan, dan dalam pelayanan tersebut mereka akan semakin diberkati di dalam pekerjaannya. Kami tidak lupa mendoakan seluruh persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu pada saat ini, baik persembahan kehuria, baik persembahan kepembangunan, ataupun ucapan syukur Tuhan, ataupun perpuluhan, ataupun pelunasan pilun yang masih banyak pada saat ini. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati jemaat-Mu Bapa, supaya kami terbeban akan hutang gereja ini terhadap pinjaman lunak yang sudah jatuh tempo di tahun 2024 ini. Kiranya Engkau mengetuk seluruh hati jemaat-Mu supaya mereka terbeban, supaya mereka juga ikut serta berperan dalam pelunasan pilun ini. Kami tidak lupa juga mendoakan jemaat-jemaat kami ya Bapa yang berulang tahun pada saat ini. Ada sekitar 30 orang Tuhan, dan juga jemaat yang berulang tahun pernikahan ada sekitar 4 kakak. Kiranya Engkau yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka, dan Engkau juga menambahkan berkat-Mu kepada rumah tangga yang belum menemukan berkat itu. Kiranya berkat-berkat itu berlimpah ruah kepada mereka, dan damai sejahtera mengisi rumah tangga mereka. Bapa kami yang di surga, masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami pada saat ini. Dengarkan dan sempurnakanlah doa ini di dalam perantaran anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari 685. Kita datang ke depan untuk mengumpulkan persembahan untuk pos pelayanan distrik 18 Jabar Temdi melalui amplop, dan kita juga akan mengumpulkan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Kita bernyanyi.
cara nomor 17, pengutusan ke dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah bangkit, kematian telah kalah. Kebangkitannya menjadi pilar keselamatan kita hingga hari ini, sebab Ia berfirman, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Aku percaya dalam menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia pada hari kedatangannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya.